Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan informasi ya dari info-info yang beredar. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahui dari rekan-rekan teman lainnya atau dari Facebook ya. Ada yang share atau dari status WA, Instagram dan lain sebagainya. Nah, di sini jika kita verifikasi di website resminya Pertamina untuk rekrutmen para pegawai barunya itu, yaitu hanya ada di satu website ya, yaitu recruitment.pertamina.com. Selain ini tidak dipastikan tidak ada gitu atau tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenaran beritanya. Jadi kalau di website recruitment.pertamina.com/job ini ada lowongan ya, pasti official resmi dari Pertaminanya. Tapi kalau yang kirim CV kemudian ijazah transkrip ke dalam email @gmail.com atau apa, itu dipastikan hoax. Jadi kalau lewat email itu Pertamina tidak pernah ya, setahu saya dari pengalaman saya pernah ikut ya, walaupun tidak sampai di akhir ya. Jadi ini hanya berbagi pengalaman saya aja. Nah, kalau kita cek di sini, ini ada 5 lowongan kerja nih. Dari pertama, bimbingan profesi sarjana PT Pertamina Lubricants ya. Ini anak perusahaannya Pertamina ya, yang menangani di lubricants oli ya kalau nggak salah ya. Silakan teman-teman googling sendiri. Kemudian ini BPS atau bimbingan profesi sarjana subholding commercial and trading, PT Pertamina Patra Niaga atau PT PPN. Kemudian di sini ada BPS Subholding Shipping PT Pertamina International Shipping atau PIS. Kemudian ada lowongan BPS PT Pertamina Geothermal Energy PGE, anak usaha subholding power dan new renewable energy. Nah, ini yang mungkin concern di energi terbarukan dari Pertamina, itu ada di PGE ini. Kemudian BPS Subholding Refining and Petrochemical, ini adalah PT Kilang Pertamina Internasional. Nah, kaitannya dengan channel YouTube saya di bidang teknik sipil, kita bisa lihat ya di sini yang kira-kira butuh anak teknik sipil atau civil engineering itu yang mana aja nih dari 5 ini. Nah, ini hanya berlaku kalau nggak salah cuma 5 hari ya, 18 sampai 22 Juni 2021. Jadi bagi teman-teman yang fresh graduate semua nih beneran. Biasanya Pertamina juga lebih sering butuhnya itu yang experience, itu berapa tahun gitu, 5 atau sekian tahun atau 10 tahun yang saya tahu. Nah, di sini yang teman-teman yang masih fresh graduate baru lulus dari kuliah S1-nya atau bahkan S2 misalkan ya, S1 biasanya lebih banyak dibutuhkannya. Dan teman-teman itu adalah energi terbarukan dari Pertamina ya, teman-teman silakan mendaftar ya, tidak ada salahnya. Barangkali rezeki teman-teman adalah di PT Pertamina ini. Oke, kalau kita lihat ya di sini yang butuh jurusan teknik sipil itu teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini di persyaratan pertama ya, hampir rata-rata itu usia maksimal itu 27 tahun pada tahun 2021. Nah, ini biasanya dilihat dari tanggal lahir teman-teman terhitungnya. Misalkan teman-teman lahirnya misalkan ya sebelum tanggal 19 atau 18 Juni 2021 sudah misalkan 27 tahun, nah biasanya nggak bisa gitu. Misal kecuali 27 tahunnya itu di bulan Agustus atau Juli 2021 ini masih bisa terakhir. Jadi kalau masih jauh dari 27 tahun tuh masih enak bisa ikut setiap tahun. Kalau ada bukaan lagi biasanya selalu ada sih kalau dulu-dulu setahu saya. Kemudian ijazah S1 ya, atau D4 ya, bisa SKL juga nih. Kalau dulu setahu saya ijazah saja untuk lulusan tahun 2021 ya, mungkin barangkali ijazah belum keluar apalagi lagi pandemi gini. Nah, ini bisa SKL juga nih, yang penting di legalisir mungkin ya, ada legalitas dari perguruan tingginya. Kemudian IPK minimal 3 dari skala 4, akreditasi dari universitas itu minimal B. Jadi kalau akreditasi universitas B atau A itu bisa daftar di sini. Biasanya nanti lolos fase
scanning administrasi, tahap administrasinya. Nah, jurusannya di sini yang dibutuhkan. Nah, ini ada teknik sipil, industri, mesin, kimia, elektro, ekonomi, manajemen atau bisnis, akuntansi, hukum. Nah, ini banyak nih jurusannya, tidak hanya teknik, ada butuh anak S1 manajemen atau bisnis, akuntansi dan hukum juga nih di sini di PT Pertamina Lubricants ini. Nah, ini ada bisa naik teknik sipil, jadi teman-teman nanti bisa milih salah satu dari ini, jadi nggak bisa milih semuanya gitu, milih salah satu aja ya. Yang lain misalkan saya udah cek ini yang ada teknik sipil tuh ini Lubricants, sama ini juga ada nih Patra Niaga, Pertamina Patra Niaga. Silakan dibaca nih core bisnisnya apa ya. Teman-teman mendaftar harus baca dulu biar kira-kira cocok nggak dengan passion teman-teman atau bidang teman-teman ya. Yang lebih cocok itu pilihlah itu, karena ini hanya bisa milih satu. Ini persyaratannya mirip dengan yang tadi. Nah, jurusan yang dibutuhkan, nah di sini ada teknik sipil juga nih, mirip dengan yang tadi, ada ilmu komputer juga nih. Oke, nah ini nanti kalau lamar, nah teman-teman harus punya akun dulu ya, nama pengguna, password ini, captcha. Nah, itu teman-teman harus bikin akun dulu, register di sini ya. Dulu saya udah pernah punya akunnya. Nah, ini terkait dengan nomor KTP. Jadi kalau teman-teman sampai salah nih di nama, email misalkan, udah yakin benar tapi salah di KTP-nya ya, yaitu masih bisa bikin lagi asalkan nomor KTP-nya berbeda dengan sebelumnya. Jadi teman-teman hati-hati di sini, isilah dengan pikiran yang tenang dan hati-hati, jangan sampai salah ya, karena ini kalau KTP udah sekali kepake nggak bakal bisa dipakai lagi untuk bikin akun yang baru. Oke, itu pengalaman saya juga. Kemudian nah nanti ini diisi, nanti next aja, mudah ya pendaftarannya untuk bikin akunnya. Kemudian nah yang Pertamina International Shipping ini, setahu saya tadi udah baca itu tidak membutuhkan teknik sipil, jadi anak-anak teknik sipil tidak bisa memilih yang ini ya, karena kalau memilih pun tidak akan lolos fase administrasi karena memang nggak dibutuhkan anak teknik sipil di sini. Baca aja nih teknik mesin, teknik perkapalan pastinya, karena di sini jelas ada kata international shipping. Nah, core bisnisnya apa silahkan baca sendiri di sini ataupun di googling aja. Selain di website resmi Pertamina juga pasti banyak ya, di YouTube, di artikel-artikel lain juga banyak. Nah, PGE ini juga bagus nih kalau teman-teman. Menurut saya teknik sipil mending di sini nih, karena anak lapangan banget kayaknya, PT Geothermal Energi ya. Oke, yang suka lapangan nih lebih cocok nih di sini nih. 27 tahun sama ini sama akreditasi B. Nah, di sini juga butuh teknik sipil nih. Ini banyak banget nih, ada teknik mesin selalu ada di mana-mana. Sama teknik kimia setahu saya. Nah, ini ada kan kimia kan. Jadi berbahagialah teknik mesin, teknik kimia, tinggal milih yang ada bukan itu, milih yang mana yang sesuai passion teman-teman. Elektro, ada elektro arus kuat dan arus lemah juga, teknik fisika, tekling juga ada, perminyakan pastinya, pertambangan juga, geologi juga ya pastinya. Bener ini bener, masuk akal. Nah, kalau saya jadi teman-teman ya, misalkan nih anak teknik sipil suka lapangan misalkan, dan merupakan energi terbarukan Pertamina, teman-teman, kalau saya milih satu dari 5 ini, saya milihnya ini ya, PT Pertamina Geothermal Energi ini menurut saya yang paling pas. Apalagi kalau teman-teman itu teknik sipilnya di jago ini ya, software struktur atau software terkait dengan ini ya, dengan apa namanya, pemodelan struktur dan lain sebagainya, jago apa namanya, misalkan ada namanya software ini ya, terkait dengan pemodelan ini, struktur yang dibutuhkan dalam apa namanya, dalam suatu geothermal itu. Nah, teman-teman dipelajari gitu ya, menjadi nilai lebih teman-teman ya. Kalau mungkin kalau di pertambangan perminyakan ini lebih banyak dibahas di sana, tapi enggak, anak teknik sipil juga pasti nanti dibutuhkan di sana ya.
Kalau dulu saya pernah daftar di Pertamina Persero itu ada Surface Engineer. Nah itu silahkan teman-teman cari tahu tuh apa itu Surface Engineer. Itu teknik sipil banget. Nah di sini juga butuh teknik sipil sih pasti ya, karena pasti ada infrastrukturnya juga kan. Nah kalau anak-anak teknik sipil yang strukturnya milih yang ini. Oke. Nah ini yang terakhir ya, subholding refining and petrochemical. Ini kayaknya kimia banget nih, petrochemical pasti butuh anak teknik kimia. Nah nomor satunya teknik kimia kan, karena dari sini ada petrochemical. Nah ini core bisnisnya dibaca lagi apa ya. Oke, refining itu apa itu teman-teman baca dulu. Saya udah banyak googling, tapi memang bukan rezeki saya di sini. Barangkali ini adalah rezeki teman-teman di sini, tidak ada yang tahu. Jadi tidak ada salahnya teman-teman mencoba. Siapkanlah persyaratan-persyaratan yang diminta seperti ijazah, kalau belum ada SKL tadi, kemudian transkrip nilai, kemudian scanan KTP, semua dalam bentuk scan ya sekarang, PDF kalau nggak salah. Nah terus teman-teman kalau ukuran filenya dibatasi berapa megabyte atau sekian ribu kilobyte itu dikompres dulu. Pengalaman saya, tutorial kompres PDF banyak di YouTube, silahkan baca. Di merge dan split PDF-nya juga, itu juga perlu waktu. Jadi ini 5 hari ini udah kemakan sehari nih, sekarang udah tanggal 19. Silahkan dimanfaatkan bagi yang sudah lulus atau yang sudah kerja setahun 2 tahun dan ingin mencoba mendaftar, barangkali rezeki di sini. Silahkan teman-teman mencoba. Dipelajari materi-materi psikotesnya karena lumayan susah juga. Pengalaman saya gagal di psikotes dan pernah juga nyoba lagi di bahasa Inggris kalau nggak salah waktu itu. Pelajari contoh-contoh soalnya banyak ya mungkin di YouTube sekarang lebih hebat. Kalau dulu belum terlalu muncul YouTube itu. Silahkan dipelajari tips-tipsnya. Dan tentunya ini medical check up-nya ketat banget di rekrutmen Pertamina ini. Jadi benar-benar mencari orang yang pintar dan sehat gitu. Jadi tidak hanya pintar di sini. Jadi yang berat badannya tidak ideal dengan tinggi badan ya dikurangi lagi, banyak olahraga, banyak makan minum yang sehat, sehat 5 sempurna, jogging biasanya kalau udah mau tes medical check up atau MCU ya, tiap hari jogging. Kalau udah lolos fase administrasi, fase psikotes, bahasa Inggris, wawancara dengan user ya, wawancara dengan HRD, udah tinggal terakhir tuh medical check up. Jangan lupa berdoa, jadi minta doa restu orang tua sebelum berangkat untuk tes. Kalau dulu mungkin tesnya tatap muka, sekarang nggak tahu tuh masih tatap muka atau blended gabungan dengan daring tapi terawasi oleh panitia. Saya kurang tahu ya, karena sekarang kan lagi ada COVID juga. Yang penting teman-teman coba daftar jika merasa cocok dan ingin tahu kemampuan teman-teman soal-soal tesnya bagaimana. Ada kebanggaan tersendiri lah kalau teman-teman sudah mencoba itu tidak penasaran lagi. Oke, saya doakan teman-teman yang menonton video ini ada yang keterima ya, subscriber saya. Oke, jika ada yang ditanyakan terkait tes ini saya akan bertanya, barangkali saya bisa jawab karena saya pernah mendaftar di sini walaupun saya gagal. Mungkin bukan rezeki saya di sini, tapi saya sudah tidak penasaran karena sudah pernah tahu rangkaian tesnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan klik like. Jika ada yang ditanyakan silahkan komen, saya akan bantu komen jika bisa saya jawab. Dan jika belum subscribe silahkan subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.